merenungkan firman-Mu ya Bapa, firman menjadi rema dalam hidup kami ya Bapa. Buka hati dan pikiran kami ya Bapa, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan memberi kesempatan yang baik bila Tuhan sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu dan firman hamba-Mu ini ya Bapa, agar firman Tuhan berkenan dalam hati dan pikiran kami ya Bapa, buat kami mengerti tentang firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat firman pagi hari ini yang kami bawakan Tuhan untuk sharing tempat ini ya Bapa. Engkau juga buka hati dan pikiran anak-anak-Mu semua yang di tempat ini ya Bapa, agar mengerti tentang firman-Mu ya Bapa. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan untuk menguruskan kuasa darah Yesus. Terpuji-puji nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih ya Ibu. Kami diberi kesempatan yang baik. Sebenarnya kami sih malu ya, aku tidak bisa. Kalau salah, tolong Ibu Yanti maafin. Jangan ada Kalau tadi kesaksiannya bagus ya, Bu Hendy. Kalau di sana fotonya nggak mau dibayar ya, walaupun apa itu gratis sebenarnya ya di airport. Kalau di Indo sih nggak mau dibayar. Kemarin juga saya waktu ke Batam, jalannya juga jauh, paling ujung gitu, tapi lebih jauh dari WNI ya. Saya kasih duit dia nggak mau, nggak usah ini apa fasilitas airport. Kalau saya nggak naik mobil yang itu juga nggak kuat, jalannya jauh, nggak kayak dulu lagi. Sekarang kan udah ada umur ya, apalagi kaki saya udah dioperasi. Wah, kalau jalan susah. Terima kasih ya Bu Hendy buat kesaksiannya. Firman Tuhan yang saya mau bawakan hari ini yaitu cara menguasai badai. Saya minta Silia ya membaca firman dari Matius 8 ayat 23 sampai 27. Dulunya angin ribut diredam. Ayat 23. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sepanjang-panjang mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Dia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghadap angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Amin. Terima kasih Pak Firmannya. Saya mau baca sekali lagi, saya baca. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghadap angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau itu taat kepadanya. Terima kasih teman-teman ya. Kalau saya menemukan firman ini ya, kita tuh perlu belajar, perlu praktek menguasai badai. Badai tidak diundang pun badai datang kan? Setiap hari bangun tidur pun badai datang. Mana bisa kita pilih badai? Nanti badai nanti dulu ya, saya belum siap. Atau besok itu kan nggak mungkin. Badai harus kita lalui setiap hari. Bahkan sepanjang hidup kami tidak tinggalnya, badai itu selalu ada dalam diri kita. Kita tidak bisa memilih badai mana saja, tapi Tuhan punya cara untuk mengatasi badai. Perahu berbicara apa? Diri kita, ya kan? Yang pertama, perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Tuhan Yesus masuk ke dalam perahu, murid-muridnya mengikuti
murid ya, kita kan sebagai murid harus mengikuti gurunya, kemana gurunya berada, kita harus ikuti, kita mau belajar taat. Terus Tuhan Yesus sudah masuk dalam kehidupan kita. Perahu itu kan kita di dalam diri kita ada perahu, dalam rumah tangga kita pun ada perahu. Perahu yang apa? Ada Tuhan Yesus sudah masuk ke dalam perahu itu. Jadi Tuhan Yesus itu masuk ke dalam diri kita, di dalam keluarga kita, di dalam rumah tangga kita. Itu ada Tuhan Yesus. Makanya kita harus mengundang Roh Kudus selalu masuk dalam diri kita. Kalau kita sudah panggil Roh Kudus masuk dalam diri kita, kita harus apa? Kita harus turutin Dia, kita harus jumpai Dia dengan cara apa? Dengan cara kita berdoa, baca firman, kita temui Dia dengan apa? Merenungkan firman. Terus kita juga nggak boleh mengabaikan firman, kita harus melakukan firman Tuhan. Seperti sekarang ini ya, walaupun saya tadinya takut ya kalau firman saya lagi nanti saya terus lagi mau ya, tapi saya mau melakukan firman Tuhan supaya kami bisa belajar ya. Kan murid kan belajar, kalau murid tidak belajar kan kita tidak pandai ya. Kita harus belajar gimana Yesus ada, kita jumpai Dia. Kita jangan cuekin Dia. Kalau kita cuekin Dia, kita jadi apa? Stres, ya kan? Kita malas ke gereja. Ya. Terus kalau kita nggak mengikuti aturan Tuhan, kita juga kadang-kadang kalau tubuh itu ada. Coba kalau kita pagi udah nggak doa ya, bangun tidur udah langsung masak, kayaknya udah gimana ya, orang ada yang kurang gitu. Jadi kalau udah terbiasa tidak mengikuti Tuhan, kita biasa bangun tidur berdoa, baca firman. Kalau saya setiap hari untuk Jumat ya, disebut Jumat, saya langsung mandi, saya langsung baca firman. Walaupun saya di Zoom banyak firman, tapi saya harus setia baca firman. Habis baca firman saya doa, saya berdoa. Suami saya bilang kalau doa kalau lama, ya kita kalau ketemu Tuhan kan, kalau rindu benar-benar sama Tuhan kita nggak bisa sebentar. Kita kayaknya pengen banget ya bersama Yesus gitu. Kalau Yesus balik, Yesus sama kita perhatian. Kalau Yesus sendiri perhatian sama kita, masa kita mau cuekin ya? Seperti murid-murid Yesus, ya kan? Dia tuh nyuekin Tuhan Yesus loh. Di dalam ayat 27 dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah ini sehingga angin dan laut pun taat kepadanya. Coba bayangkan, dia murid Yesus tadi ikut di dalam perahu. Kenapa dia tidak tahu bahwa kok tanya ini orang apa kok bisa meredakan angin ya, menghadir angin. Kita kan harus tahu sebenarnya kalau kita ada di dalam perahu, satu perahu sama Yesus, kenapa kita harus tanya ya kan? Harusnya kita nggak boleh tanya. Kalau jadi murid harus taat sama gurunya. Temui Tuhan setiap hari. Caranya yang berdoa, baca firman, menyembah, memuji setiap hari dalam hidup kita. Baik sama orang, suka menolong, berbagi kasih, saling mendoakan, suka mengampuni. Kadang-kadang kita kan kalau disuruh mengampuni juga nggak mau ya kan, malas gitu. Padahal Tuhan apa? Dan Tuhan mengajarkan ampunilah orang yang bersalah pada kamu, dan seperti aku mengampuni. Tapi kadang-kadang kita suka malas untuk mengampuni ya kan. Kalau Tuhan dicuekin gitu, kita emang gitu kadang-kadang malas. Kadang ngapain aku ngampuni dia? Dia tuh sudah aku bikin sakit aku.
Itu nggak boleh ya, kita nggak boleh kejahatan membalas kejahatan. Kita harus benar-benar ikut Tuhan Yesus supaya hidup kita diberkati. Mas, siapa yang nggak mau Tuhan diberkati Tuhan, kan kita semua mau diberkati Tuhan. Kalau Tuhan dicuekin, kita mana bisa diberkati, kan? Tuhan nggak mau. Tuhan maunya kalau orang setia, percaya Tuhan, kita diberkati yang luar biasa. Berkati dengan uang aja, enggak kesehatan, enggak kesehatan yang diberi, diberkati. Kita baca yang 26 ya, 25, 24 dulu, kita baca yang 24 ya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Nah, sekonyong-konyong itu apa? Sekonyong-konyong mendadak, sekonyong-konyong tiba-tiba, terus itu saat itu kita juga mengalami gitu, sekonyong-konyong kita alami tiba-tiba tiba-tiba ada badai dalam hidup kita. Kadang-kadang badai itu mau merebutkan kita ya kan. Padahal kita tahu Tuhan Yesus ada di perahu. Perahu itu kan perahu kita ada di dalam perahu. Tapi kalau sekonyong-konyong ada badai, kita nggak siap. Kalau kita nggak dekat sama Tuhan, ada badai nggak siap kan. Kayak misalkan kayak Lime itu kemarin sekonyong-konyong mantunya tabrakan, ya kakinya bengkak, ngobang, sampai sekarang sudah sembuh tapi belum bisa kerja. Tapi kalau dia nggak di jalan Tuhan, dia pasti menggerutu ya kan, Tuhan, kenapa saya sudah setia, sudah percaya, sudah melayani, kok terjadi seperti ini ya kan? Nah itu badai yang tiba-tiba, ya kan? Kayak dia tiba-tiba suaminya pulang-pulang gaji dipotong. Lihatnya kadang-kadang badai itu menempatnya dia seketika itu dia marah ya kan, ya siapa orangnya tidak marah ya, namanya gaji dipotong, tapi dia menyadari adalah apa berkat Tuhan kan masih ada. Itu namanya dia udah di dalam perahu Yesus, dia udah di dalam perahunya. Jadi segala badai apapun yang mengancam kita udah bisa lewati. Kita bisa percaya Tuhan. Nah, jadi kalau ada badai, sekonyong-konyong badai itu jangan sampai iblis masuk dulu. Kalau iblis masuk dulu kan bisa marah kan, bisa marah. Tapi kalau kita kena badai seperti itu terus sembahyang kita langsung menyembah Tuhan, langsung puji-pujian, tidak hilang. Iblis tidak bisa ngapa-ngapain. Soalnya iblis selalu mengintimidasi kehidupan kita. Jadi kalau ada badai, marah kalau mesti gitu. Iya sih ini bikin kesal, bikin marah. Jadi kita kalau ada badai nggak bisa menguasai. Nah, jadi cara menguasai badai kita datang pada Yesus. Yesus kan selalu walaupun kita dosa seperti apapun kita juga Tuhan diampuni ya kan. Tuhan Yesus selalu baik sama kita. Seperti waktu saya pulang dari Batam itu ya, saya udah rencana sama anak-anak semua kan keluarga ngumpul ya dari anak cucu aku. Saya bilang nanti saya jam 8 mendarat. Nanti kumpul ya di restoran ini, kita nanti makan. Udah rencana sama anak-anak. Tapi badai datang tiba-tiba datang jam 6 harusnya berangkat pesawat, rusak pesawat. Dia delay. Terus udah nunggu sampai jam berapa? Sampai 2 jam nungguin. 2 jam gak ada kabar, tahu dikasih snack. Wah, ini bakalan nunggu lagi. Saya udah telepon sama anak-anak,
mungkin nggak bentar lagi hari ini bentar lagi mungkin berangkat, malah dikasih snack terus, tapi yang delay lagi 3 jam lagi. Aduh, iya saya mudah rencana ini gagal nggak bisa. Tapi kalau kita nggak di dalam Tuhan, ada badai ini kan ngomel, ya kan? Aduh, saya mau makan, mau ketemu ini nggak jadi semua, batal semua. Akhirnya jam berapa berangkat? Jam 10 malam, dari jam pagi, jam 6 sore, jam 10 malam baru berangkat. Aduh, dilihat naik Citylink dan bilang besok lain nanti jangan naik Citylink. Tadinya mau naik lain kan suka diri juga, saya beli Citylink, naik Citylink bagus kan. Dan namanya diri juga. Terus saya jam 12 sampai rumah, jam 1 siap-siap mandi tidur udah. Saya tapi sungguh bersyukur ya kalau kita di dalam Yesus kan di dalam masuk ke dalam perahunya itu kan kita, ya kan? Jadi Yesus masuk ke dalam kita, ke kehidupan kita, walaupun ada badai apapun kita bisa mengatasi, ya, bisa mengatasi. Semua badai ada, nggak diundang pun ada. Di sini kan dia bilang di dalam perahu ada siapa? Tuhan Yesus kan? Tuhan Yesus tapi apa? Tidur. Tuhan Yesusnya tidur. Ya. Tuhan Yesusnya tidur. Nah, Tuhan Yesus tidur. Di dalam perahu itu ada Tuhan Yesus. Tetapi kenapa ada angin ribut? Ya kan? Kenapa angin ribut ada? Padahal di dalam itu kan ada Tuhan Yesus. Ya kan? Karena sekonyong-konyong mengambil angin ribut di danau itu. Tapi angin ributnya ada di mana? Di danau, bukan di perahu. Di danau, maksudnya apa di danau? Itu masalah semua bukan dari dalam. Dari luar juga bisa, ya kan? Dari luar juga bisa. Iblis kan selalu menyerang kita ya, nggak bisa dari dalam, dari luar. Misalkan kita ketemu siapa, bisa makan, bisa musuhan, itu kan dari luar semua. Ini bukan di dalam perahu, di danau. Jadi Tuhan Yesus kan ada di dalam perahu. Maksudnya, kenapa Tuhan Yesus ada di dalam diri kita? Kok ada badai? Maksudnya ini cara mengatasi badai. Ikut Tuhan Yesus ada badai. Nggak ikut Tuhan Yesus juga ada badai. Sama kan? Tapi kalau di luar Yesus ada badai, nggak bisa mengatasi. Kalau di dalam diri kita ada Tuhan Yesus nih, udah tahu kalau Tuhan Yesus ada di dalam diri kita bisa menguasai badai, ya kan? Kita bawa badai itu ke kaki Tuhan, kita puji-pujian, penyembahan, kita mau ngomel, kasih ngomel, ya kan? Di dalam rumah tangga pun banyak badai, ya kan? Seperti rumah tangga saya juga itu pasang surut, kan naik, turun. Tapi kalau kita naik, kita bergerak senang-senang. Kalau kita turun, apalagi kita mau cemberut, ya kan? Pokoknya susah senang ikut Yesus, ya kan? Iya. Tuhan Yesus baik, ya kan? Tuhan Yesus tetap Yesus. Amin. Kenapa Tuhan Yesus tidur? Kalau kita capek, Tuhan juga boleh kalau kita tidur, ya. Tuhan nggak bilang kamu seharian harus kerja, enggak. Tuhan Yesus pun bisa tidur. Kita juga tidur seperti Daud juga kan, yang Mazmur 1 ayat 23, ya kan, ada Daud apa membalikkan dirinya, dia capek kan, dia membalikkan rumahnya capek, dia membalikkan diri seperti Yesus tidur, kan. Elia juga kan waktu kejar-kejar musuhnya, dia ketakutan tapi dia tidur, dia bisa tidur. Nah di sini kan
Tuhan Yesus angin, sehingga angin dan roh pun taat kepadanya, ya kan? Jadi kita harus tenang, kita harus tidur lagi kita capek, tapi jangan kalau di gereja tidur ya. Kalau di gereja tidur kan, apalagi kalau firman tidur kita nggak boleh ya. Tuhan istirahat supaya kita sehat badannya. Terima kasih buat firman-Nya. Terus kalau orang-orang tidak percaya itu selalu kita banyak halangan. Kalau udah ada Yesus di dalam diri kita, kenapa kita nggak percaya? Kadang-kadang Tuhan, kenapa saya sakit nggak disembuhkan? Tuhan, kenapa sakit ini? Kalau Tuhan ini sakit, dia berdoa langsung dia sembuh kan? Dia pulang sembuh total, ya kan? Soalnya apa? Dia percaya bahwa dalam hatinya itu ada Yesus. Saya juga dari dulu kalau hidup ya, kalau disakitin orang, saya udah bilang, nyakitin enggak, nanti juga baik sendiri ya. Saya nggak pernah dendam, nggak pernah. Saya selalu bawa dalam doa, Tuhan, jangan ada musuh dalam hati saya, nggak mau. Saya mau bersih di dalam Tuhan, saya mau bersih. Supaya apa? Berkat Tuhan turun atas kita ya. Kita kalau berdoa dengan sungguh-sungguh dengan cara Tuhan, kita diberkati kok. Kita harus dekat sama Tuhan, seperti Bapak kita dekat sama Bapaknya. Kita juga apalagi kita. Jadi jangan menunda-nunda lagi. Kalau kita percaya Yesus, percaya sepenuhnya. Jadi kalau badai datang, kita tidak takut. Terus ini dia tanyakan Tuhan Yesus, mengapa kamu takut yang kurang percaya? Tuhan Yesus tanya, kenapa kamu takut? Berarti kamu kurang percaya. Makanya kita ikut Yesus, harus benar-benar percaya pada Yesus supaya hidup kita diberkati. Kita nggak boleh jauh dari Tuhan Yesus, seperti kita ibadah, kita juga tidak boleh menjauhkan dari ibadah. Makanya kita kalau sekonyong-konyong mengambil anak ribut di dalam itu, sehingga kalau itu ditimbus gelombang. Ditimbus itu apa? Ditimbus, menurut saudara ditimbus itu apa? Dipukul ya, dipukul gelombang ya, diterpa gelombang atau dipukul gelombang. Ya itulah, kalau ada gelombang menimpa kita, kita harus siap, ya kan? Dimana-mana pun masalah kita ada. Kita pulang jalan dari sini, jalan pulang juga pasti ada masalah. Ya. Kita teman-teman juga kadang-kadang ada masalah. Tapi kalau kita bawa dalam Tuhan, kita bisa menyelesaikan masalah itu. Kita dapat mengatasi masalah itu dengan senang hati. Bangunlah Yesus menghadap ke angin dan danau itu, maka danau itu terjadi teduh sekali. Makanya kita kalau di dalam Tuhan, kita berdoa. Kalau ada masalah, kita bawa dalam doa, kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, rasanya plong. Jadi kita teduh sekali. Nanti kita teduh, udah nggak ada apa lagi. Saya juga kalau suami lagi marah, saya nggak ada, selalu angin aja, biarin aja itu iblis. Saya nggak mau ada lagi. Kalau dulu masih muda, ayolah berantem, kan? Masih jiwa muda. Tapi sekarang saya ada Yesus dalam diri kita, dalam hidup kita, saya nggak mau ada. Sekarang hidup rukun, ya suaminya juga. Itulah kalau kita sama ibadah, supaya kita kuat, jangan marah-marah, jangan kecewa, jangan ngambek, jangan kiri hati. Jangan kita harus banyak menolong orang. Itulah
itulah yang saya bisa sharing firman ini. Dalam bulan yang menuliskan firman ini kan saya nggak tahu benar apa enggak. Terima kasih buat firmannya. Tuhan memberkati. Yang sopet terusin supaya jelas. Ini aja ya. Terusin apa? Tadi yang Ibu Shalom bagi ibu-ibu sekalian yang hadir. Tadi Bu Yeni sudah ambil firman dari pada saat kami topan datang menerpa perahu. Semua kita, walaupun kita sudah percaya, kita jadi anak Tuhan, mengikut Tuhan, rajin berdoa, badai itu tidak. Bukan badai kita lepasin, badai tetap kena. Semua orang bisa merasakan badai, tapi yang membedakan kita punya Tuhan Yesus. Kita punya kekuatan doa. Ada Tuhan Yesus yang memberi kita kekuatan. Mungkin ada badai itu kita luka juga, kita bisa menderita, ya. Mungkin kita menderita. Ada yang berdoa langsung ditolong Tuhan instan, tapi ada juga yang harus menunggu bertahun-tahun. Bahkan ada yang tidak dijawab oleh Tuhan. Maksudnya bukan tidak dijawab, tapi dia menguji iman kita sampai mati pun tetap sakit. Dia mati dalam kesakitan. Ada itu orangnya, tapi itu kedaulatan Tuhan. Nah, yang Tuhan tuntut dari kita apa? Cuma iman kita, percaya kepada Tuhan dan setia kepada Tuhan. Jangan pernah goyah, jangan pernah firman itu diberikan kepada kita untuk kita jalani, diberi kekuatan sebagai penuntun hidup kita. Kata firman Tuhan tadi itu melekat kepada Tuhan dan melekat dari firman itu yang menuntun jalan pikiran kita, yang memberikan kita kekuatan pikiran-pikiran yang positif, ya. Selama kita hidup di dunia ini, jangan pernah kita putus harapan, ya. Tetap, walaupun mungkin di ujungnya Tuhan berkata lain, ya, bahwa toh akhirnya kita akan mati. Ada yang sakit sudah bertahun-tahun berdoa, dia adalah pelayan yang setia, tapi Tuhan nggak tahu kedaulatan Tuhan, bahwa ini orang harus menderita